Lebih dari 4 abad setelah kematiannya pada 1558, kisah Hurrem Sultan yang penuh misteri dan memukau para pecinta sejarah masih ditafsirkan ulang sampai sekarang. Dikenal juga sebagai Roselana, Hurrem Sultan boleh dibilang perempuan paling berpengaruh di Kekaisaran Ottoman. Dia adalah istri kesayangan Sulaiman Agung, salah satu penguasa terkuat dalam sejarah. Namun, Hurrem Sultan lebih dari sekadar selir. Perjalanan hidupnya luar biasa, dari seorang budak hingga mencapai puncak pengaruh kekaisaran. Dia menjadi tokoh penting yang mengubah peta politik Kekaisaran Ottoman pada abad ke-16. Salah satu yang terbesar dan paling lama berkuasa dalam sejarah. Banyak sejarawan meyakini Hurrim menjadi pelopor era Kesultanan Perempuan, masa ketika para perempuan kerajaan memiliki pengaruh besar, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemerintahan Ottoman. Kehidupan Roselana di Hurrim Ottoman tercatat dengan baik. Hurrim Ottoman adalah bagian pribadi di Istana Sultan tempat tinggal para istri, selir, anggota keluarga perempuan, dan pelayan perempuan. Namun, misteri tentang dari mana dia berasal masih menjadi perdebatan hingga berabad-abad kemudian. Apakah dia tawanan dari Ukraina modern, putri seorang pendeta ortodoks, atau bangsawan Italia yang diculik bajak laut? Teori yang terakhir ini memang tidak terduga. Sebagian besar sejarawan meyakini Hurrim Sultan lahir pada awal 1500-an di Rudenia, sebuah wilayah bersejarah yang meliputi sebagian Ukraina, Polandia, dan Belarus modern. Tidak ada catatan pasti mengenai nama lahir Hurrim. Beberapa sumber dari Ukraina menyebutnya Alexandra Lisovska atau Anastasia, sementara yang lain percaya dia dikenal dengan nama-nama seperti La Rosa, Merah, Rozana, Mawar yang elegan, Roxolan, perempuan Rudenia, Roxana, atau Roselana di Eropa Barat. Namun, dokumen resmi Ottoman menyebutnya sebagai Haseki Hurrim Sultan. Hurrim berarti riang dalam bahasa Persia, dan Haseki adalah gelar kehormatan yang diperuntukkan bagi ibu dari anak seorang sultan. Sejumlah sumber menyebut Hurrim adalah putri seorang pendeta ortodoks, sementara yang lainnya menduga dia lahir dalam keluarga petani. Profesor Feridun Emecen dari Turki mengatakan bahwa ada catatan yang menunjukkan Hurrim ditawan oleh penyerbu Tatar Crimea di Rohatin, sebuah kota yang saat itu merupakan bagian dari kerajaan Polandia. Rohatin sekarang berada di Ukraina Barat. Menurut profesor Turki lainnya, Zeynep Tari, Hurrim kemudian dijual sebagai budak dan dibawa ke Kekaisaran Ottoman pada usia belasan awal. Dia lalu dihadiahkan kepada Pangeran Sulaiman, yang kemudian dikenal sebagai Sulaiman Agung. Profesor Tari menduga Hurrim bergabung dengan harem sekitar 1520. Teori ini berdasarkan fakta bahwa anak pertama pasangan itu, Pangeran Mehmet, lahir pada tahun berikutnya. Melanggar kebiasaan yang berlaku selama berabad-abad, Sulaiman kemudian menikahi Hurrim. Tindakan ini mengejutkan istana dan secara signifikan, dan di luar dugaan, mengangkat posisi Hurrim. Sebelumnya, tidak pernah ada Sultan Ottoman yang menikahi seorang selir. Meskipun secara umum Hurrim diakni berasal dari Rudenia, ada teori alternatif mengenai latar belakangnya. Salah satu klaim yang sangat kontroversial datang dari peneliti Dr. Rinaldo Marmara. Dia mengeklaim telah menemukan sebuah manuskrip di Arsip Vatikan yang menunjukkan bahwa Hurrim sebenarnya adalah seorang bangsawan Italia. Dia bernama asli Margherita dan berasal dari keluarga Marsigli di Siena. Menurut Dr. Marmara, dokumen Vatikan tersebut menyatakan Hurrim dan saudara laki-lakinya ditangkap oleh bajak laut dan dijual sebagai budak di Istana Ottoman. Marmara lebih lanjut menyatakan bahwa manuskrip itu mengungkapkan dugaan hubungan kekerabatan antara keturunan Hurrim, Sultan Mehmet IV, dan Paus Alexander VII. Teori menimbulkan keraguan pada identitas Rudenia Hurrim dan menyiratkan garis keturunan bangsawan yang tersembunyi. Namun,
para sejarawan lainnya tetap skeptis. Profesor Tarim, misalnya, mengingatkan bahwa keaslian klaim ini memerlukan lebih banyak bukti pendukung. Dia menyebut tidak ada catatan apapun mengenai ini dalam laporan para duta besar Venesia yang sangat terperinci. Pada masa itu, laporan duta besar merupakan salah satu sumber gosip istana dan urusan diplomatik paling terpercaya. Jika hal seperti itu terjadi, catatan-catatan, itu pasti akan memberitahukan kita. Kita pasti sudah mengetahuinya jauh lebih awal, katanya. Profesor Emmetchen juga menyuarakan skeptisisme ini. Meskipun Hurrim memang berkorespondensi dengan keluarga kerajaan Polandia, Emmetchen mengatakan ini kemungkinan besar merupakan bagian dari diplomasi formal dan bukan bukti asal-usul bangsawan. Kebingungan mengenai latar belakang Hurrim makin bertambah karena berbagai sumber punya cara berbeda saat menceritakan kisahnya. Dokumen dan puisi era Ottoman terkadang menjuluki Hurrim sebagai penyihir Rusia. Sebutan yang merendahkan ini digunakan para pengkritik Hurrim, khususnya setelah putra tertua Sulaiman, Pangeran Mustafa, dieksekusi. Pangeran Mustafa lahir dari perempuan lain dan merupakan pewaris tahta Ottoman pertama. Hurrim secara luas diyakini telah mengatur kejatuhan Pangeran Mustafa, membuka jalan bagi putra-putranya sendiri untuk naik tahta. Profesor Emmetchen menjelaskan bahwa istilah Rus dalam konteks Ottoman tidak secara eksklusif merujuk pada etnis Rusia. Sebaliknya, itu adalah penanda geografis untuk siapapun yang berasal dari utara, termasuk wilayah Ukraina dan Belarus modern saat ini. Para pelancong barat dan diplomat Venesia pada masa itu juga menyebut Hurrim sebagai orang Rusia, tetapi para ahli berpendapat bahwa ini lebih mencerminkan asal geografisnya daripada etnisnya. Pada masa itu, tidak ada Rusia dalam batas-batas saat ini. Dalam surat menyurat dari periode tersebut, yang mereka maksud dengan Rusia adalah dari wilayah geografis Rusia, kata Profesor Emmetchen. Pada abad ke-16, wilayah dengan populasi Ukraina di Polandia dinamai provinsi, Ruske, dan Rohatin adalah bagian dari itu, tambah Vitaly Chervonenko dari BBC News Ukraina. Orang Ukraina pada masa itu disebut Rusins, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Rusia, katanya. Dalam beberapa tahun terakhir, identitas Hurrim Sultan memiliki signifikansi politik baru, terutama di Ukraina di mana dia menjadi tokoh nasional. Patung-patung untuk menghormatinya berdiri di Rohatin, kota yang diduga menjadi tempat kelahirannya. Sebuah masjid di kota Mariupol yang sekarang diduduki Rusia, menyandang namanya bersama dengan nama Sulaiman. Pada 2019, atas permintaan Kedutaan Besar Ukraina di Ankara, penyebutan asal Rusia-nya dihapus dari prasasti di makamnya di Kompleks Masjid Suleimaniye di Istanbul. Prasasti yang diperbarui kini menyoroti warisan Ukraina Hurrim Sultan. Hal ini menggarisbawahi bagaimana warisan Hurrim berlanjut dalam konteks geopolitik modern. Pengaruh Hurrim meluas jauh melampaui tembok harem, khususnya kegiatan kemanusiaannya yang abadi. Dia memerintahkan pembangunan masjid, dapur umum, dan yayasan amal di Istanbul dan Yerusalem, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Distrik Haseki di Istanbul hingga kini masih menyandang namanya. Menurut catatan sejarah, Hurrim Sultan meninggal secara alami di Istanbul pada 15 April 1558. Jenazahnya dimakamkan di Masjid Suleimaniye. Kemudian, atas perintah Sultan sendiri, sebuah makam dibangun di lokasi kuburannya. Kematiannya menandai akhir dari kehidupan yang luar biasa, tetapi bukan akhir dari pertanyaan-pertanyaan seputar dirinya. Apakah dia seorang tawanan Rudenia? Seorang aristokrat Italia? Atau seorang perempuan berkuasa yang disalahpahami? Yang jelas, Hurrim Sultan tetap menjadi salah satu sosok paling menawan dan diperdebatkan dalam sejarah Ottoman dan sejarah dunia.